Renungan Hari Senin 6 Juni 2022. Peringatan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Gereja. Inilah ibumu, Maria, Bunda Gereja. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian, bab 3 ayat 9 sampai 15, ayat 20. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Saudara-saudariku terkasih, kita kenal siapakah Bunda Maria. Sejak Bunda Maria menyatakan kesediaan untuk menjadi ibu Tuhan dengan ungkapan iman kesediaannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria telah mempersiapkan dirinya untuk menerima segala rencana Allah dalam hidupnya dengan berbagai risiko yang akan dihadapinya. Bunda Maria coba berusaha untuk melaksanakan rencana Allah itu dalam hidup dan karya pelayanannya. Ia bukan hanya memperhatikan keluarga Nazaret, Yesus dan Yusuf, tetapi sungguh sangat aktif dalam memberikan penghidupan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya kunjungan Maria kepada Elizabeth saudaranya, peran Maria dalam memberikan bantuan pada peristiwa pesta nikah di Kana, dan yang sungguh berkesan adalah bagaimana pemberian diri Maria sebagai Bunda Allah hadir menerima, menemani, mendampingi Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan salib putranya sampai di Golgota. Bunda Maria sungguh merasa sedih atas peristiwa itu, tetapi ia sangat tabah karena peristiwa yang dialami oleh putranya bukan kehendak Yesus, tetapi kehendak Allah. Maka Maria berani dan siap menyaksikan dengan mata kepala sendiri perjalanan sengsara Yesus hingga bersedia untuk menerimanya dalam keadaan tak bernyawa. Bunda Maria juga sanggup membopong jenazah Yesus saat diturunkan dari salib. Bunda Maria begitu kuat menghadapi semua peristiwa itu karena Maria tahu rahasia penyelamatan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Betapa tidak, Yesus dan Maria tak terpisahkan. Komunikasi Yesus dan Maria selalu satu, tak terpisahkan. Ia selalu mendengar ibunya, dan ibunya juga mendengar putranya. Komunikasi hati, komunikasi cinta. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Yohanes menampilkan figur seorang ibu yang sangat setia dan taat bersama putranya. Ia mengalami penderitaan putranya. Saat ini, Bunda Maria tidak lagi berusaha untuk melarikan diri, melarikan Yesus ke Mesir, tetapi dia harus tabah menerima kenyataan yang akan dialami oleh putranya. Yang menarik adalah dalam situasi penderitaan itu, tampak komunikasi intim Yesus dengan Maria. Tatapan kasih Yesus dibalas dengan tatapan kasih seorang ibu, bundanya sendiri, Maria. Yesus menyerahkan Bunda Maria untuk menjadi bagian dari para muridnya. Dan para murid dituntut untuk menerima Maria sebagai ibunya. Maka ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa Yesus berani memberikan tugas tanggung jawab itu kepada Bunda Maria, ibunya?
Yesus tahu bahwa hanya Bunda Maria yang sanggup dan pantas memeluk erat para muridnya. Hanya Bunda Maria yang akan sanggup untuk mengikuti perjalanan misi perutusan para rasulnya. Hanya Bunda Maria yang akan hadir dalam setiap perjalanan dan aktivitas para rasul. Hanya dialah yang akan menjadi bunda para rasul, bunda gereja. Maka pantaslah pada hari ini gereja memperingati Maria sebagai bunda gereja. Kita sangat merasakan bagaimana kedekatan kita dengan Bunda Maria. Bagaimana partisipasi Bunda Maria dalam hidup kita. Banyak orang sangat yakin akan peran Maria dalam menyampaikan doa-doa mereka kepada Yesus putranya. Kesatuan antara Kristus, Bunda Maria, dan gereja tak terpisahkan. Hati Bunda Maria selalu terbuka menerima keluh kesah kita untuk disampaikan kepada Yesus putranya dan senantiasa menyertai kita dengan doa-doanya. Maka marilah kita semakin dekat dengan Bunda Maria dan menjadikannya sebagai bunda kita, bunda gereja. Bunda Maria, doakanlah kami selalu.